Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran biologi dan di channel YouTube SMN1 Pabuaran Kabupaten Subang. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang respirasi aerob dan respirasi anaerob. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar agar channel YouTube sekolah kita semakin berkembang. Kembali ke respirasi aerob dan respirasi anaerob. Seperti dalam video sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa respirasi itu terdiri dari dua bagian, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, sekarang kita akan membahas lebih banyak tentang dua macam respirasi ini. Yang pertama, kita mulai dari pengertian. Respirasi aerob adalah sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Atau dengan kata lain, reaksi ini sangat membutuhkan keberadaan oksigen. Karena oksigen memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air atau H2O. Seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwa respirasi aerob itu memiliki tahapan-tahapan, di mana ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Dan dari tahapan-tahapan respirasi aerob itu dihasilkan sebanyak 36 ATP. Sementara yang kedua, respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Nah, karena penguraian bahan organiknya tidak lengkap ini, maka energi yang dihasilkan pada respirasi anaerob jauh lebih sedikit dibandingkan dengan energi yang dihasilkan pada respirasi anaerob. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana proses atau mekanisme respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada bagian di bawah ini dicontohkan ada reaksi asam pirufat menjadi etanol. Kemudian yang kedua ada pengubahan asam pirufat menjadi asam susu atau asam laktat. Yang pertama, pengubahan asam pirufat menjadi etanol atau alkohol. Asam pirufat rumus molekulnya CH3COCOOH. Dengan bantuan enzim pirufat dekarboksilase akan berubah menjadi CH3CHO plus CO2. CH3CHO disebut juga dengan asetaldehid. Kemudian asetaldehid akan berubah menjadi CH3CH2OH plus NAD plus energi, atau biasa yang disebut dengan etanol. Proses ini dibantu oleh enzim yaitu alkohol dehidrogenase plus NADH2. Yang kedua, pengubahan asam pirufat menjadi asam susu atau asam laktat. Asam pirufat rumus molekulnya CH3COCOOH plus NADH2. Dengan bantuan enzim dehidrogenase dan asam susu kemudian berubah menjadi CH3CHOH plus NAD plus energi, atau yang biasa disebut dengan istilah asam laktat. Dari kedua reaksi ini kita dapat melihat adanya perbedaan, baik itu dari enzim yang terlibat
maupun dari produk atau hasil dalam setiap reaksinya. Sekarang kita akan lihat lebih detail bagaimana perbedaan antara fermentasi alkohol dan fermentasi asam cuka. Faktor pembedanya ada keperluan oksigen atau O2, kemudian mikroorganisme yang terlibat, bahan dasarnya, kemudian hasil dan reaksi kimianya. Yang pertama, faktor pembeda dari keperluan O2 atau oksigen. Fermentasi alkohol itu tanpa O2 bebas, sementara fermentasi asam cuka memerlukan O2 bebas. Kemudian yang kedua, faktor pembedanya mikroorganisme. Alkohol Saccharomyces, sementara fermentasi cuka bakteri asam cuka. Kemudian yang ketiga, bahan dasar. Untuk fermentasi alkohol bahan dasarnya adalah gula C6H12O6, sedangkan fermentasi cuka bahan dasarnya adalah C2H5OH atau alkohol. Kemudian hasil. Fermentasi alkohol menghasilkan alkohol dan karbon dioksida atau CO2, sedangkan fermentasi asam cuka menghasilkan asam cuka dan H2O. Reaksi kimia. Seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, fermentasi alkohol itu reaksi kimianya adalah C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 dan 28 kalori. Sedangkan fermentasi cuka reaksi kimianya adalah C2H5OH menjadi CH3COOH plus H2O plus 15 kalori. Perbedaan antara fermentasi alkohol dan asam cuka. Dari kelima faktor perbedaan ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan yang sangat jelas antara fermentasi alkohol dan fermentasi asam cuka. Baik itu dari keperluan O2 mikroorganisme, bahan dasar, hasil maupun reaksi kimianya. Selanjutnya kita akan lihat lebih jelas tentang fermentasi alkohol. Seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa fermentasi alkohol bahan dasarnya adalah glukosa C6H12O6. Nah, C6H12O6 ini akan mengikuti tahap-tahap seperti pada respirasi aerob. Di situ Anda lihat ada tahap glikolisis. Kemudian tahap keduanya adalah pembentukan etanol atau alkohol. Reaksi umumnya adalah C6H12O6 menjadi CO2 plus C2H5OH dan 2 ATP. Jadi dalam setiap reaksi satu molekul glukosa pada fermentasi alkohol dihasilkan energi sebanyak 2 ATP. Nah, kita lihat tahapan reaksinya. Yang pertama pada glikolisis. Lihat tahapan reaksinya. Yang pertama tahap glikolisis, bahannya adalah C6H12O6 dengan bantuan ATP, dikatakan di situ memerlukan energi 2 ATP. Kemudian ada 2 NAD+, 2 ATP yang bereaksi dengan C6H12O6 akan menghasilkan 4 ATP. Selanjutnya 2 NAD+ bereaksi dengan C6H12O6 menghasilkan 2 NADH. Dari tahap glikolisis ini dihasilkan 2 molekul asam pirufat. Kemudian 2 molekul asam pirufat akan bereaksi dengan H2O menjadi 2CO2 dan menghasilkan 2 asetaldehid. Kemudian NADH yang dihasilkan pada reaksi antara NAD+ dan C6H12O6 akan digunakan di situ untuk elektron dan hidrogen dari NADH. Akan bereaksi dengan 2 asetaldehid menjadi 2 etanol. Jadi pada pembentukan etanol kita lihat reaksinya. Yang pertama 2H2O bereaksi dengan 2 asam pirufat menghasilkan 2 CO2 dan 2 asetaldehid. Kemudian 2 asetaldehid akan bereaksi dengan NADH
menghasilkan 2 NADH menghasilkan NADH dan 2 etanol. Inilah bagan reaksi penjelasan bagan dari fermentasi alkohol. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti setelah Anda menonton video ini, silakan Anda kerjakan latihan soal tugas ke-8. Hanya 2 soal saja. Semoga Anda dapat mengerti apa yang tadi dijelaskan. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kesemen 1 Pabuaran, like dan share. Mudah-mudahan kita bisa berkembang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.